perkasa. Next. Nah, oleh karena itu Save the Children berusaha untuk memastikan bahwa bagaimana prinsip ini bisa diwujudkan. Itu kita memilah di dalam terobosan-terobosan yang kami punya, visi dan misi kami itu sebenarnya memiliki bentuk yang mengikuti life cycle, siklus kehidupan anak. Dan semua pihak yang berada di sekitarnya maupun di dalam lingkup yang lebih luas itu harus terlibat di dalam seperti yang digambarkan di grafik ini, menempatkan anak sebagai lingkaran terdalam, bahwa kita ingin supaya anak itu menjadi agent perubahan yang aktif ya, dimanapun dia berada, di sekolah, di rumah, di masyarakat, dia harus menjadi agen perubahan di kehidupannya, kemudian juga mampu untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, melaporkan apa yang dia alami kepada secara aman dan terpercaya. Nah, ini yang mekanisme ini harus dibangun. Kemudian keluarga juga kita mengharapkan keluarga yang tangguh, yang punya kemampuan untuk melakukan pengasuhan yang baik, tanpa kekerasan. Masyarakat juga harusnya menerapkan norma-norma yang positif. Kalau ada pun norma-norma atau tradisi yang membahayakan bagi anak, harusnya dicegah, dihentikan. Lalu kemudian di atas segalanya negara ini sebagai pemangku kepentingan dan penanggung jawab utama itu harusnya juga memberikan menciptakan situasi di mana adanya layanan, upaya-upaya pencegahan dan penanganan itu harus tersedia. Negara hadir di situ untuk melindungi dan juga sampai kepada memastikan itu harus ada, termasuk diwujudkan dalam program-program, ada pembiayaan yang kuat, yang besar situ. Tetapi karena kenyataannya bahwa misalnya upaya-upaya atau program-program yang dilakukan oleh negara masih sangat kecil porsinya ya, dan ini kita harus harus jadikan sebagai pembahasan kita dan terobosan-terobosan gitu. Nah, dengan seperti ini Save the Children Save the Children akan sedang dan akan terus melakukan upaya-upaya yang kuat, termasuk di berbagai tingkatan. Di next slide ini kita akan coba lihat bisa ya, yang dan sudah kami lakukan itu adalah sama dengan mengacu kepada kerangka terobosan yang kita lakukan. Itu kita sudah memiliki tagline yang sangat kuat dan sudah berlangsung cukup lama ya. Save the Children sudah 100 tahun dan 100 tahun lebih, 102 tahun sekarang. Dimulai juga dengan sejarah bahwa Save the Children bekerja untuk anak-anak korban perang dunia waktu itu 1919. Lalu kemudian dari situ berkembang Save the Children yang mengajukan deklarasi untuk memastikan lembaga PBB itu bisa mengangkat isu-isu anak secara terstruktur. Lalu kemudian keluarlah Konvensi Hak Anak dan juga beberapa lembaga-lembaga yang fokus ke anak itu dipastikan terjadi. Oleh karena itu, dengan adanya upaya-upaya tersebut, Save the Children tetap konsisten untuk menciptakan upaya-upaya, termasuk misalnya di sini anak harus punya kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan, harus terlibat secara aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Keluarga juga sama, harus punya akses bisa punya akses yang kuat terhadap mata pencarian atau perlindungan sosial supaya bisa mampu memenuhi hak anak.
keterampilan untuk mengasuh, kemudian juga di sini termasuk sekolah yang bebas kekerasan harus diciptakan. Yang kami pahami keluarga ini termasuk orang tua, keluarga besar, juga termasuk pengasuh-pengasuh utama lainnya, termasuk guru, itu harus punya kemampuan untuk menciptakan upaya-upaya pencegahan dan penanganan. Lalu di tingkat masyarakat, termasuk juga yang teman-teman dari yayasan, termasuk YAGI, seharusnya mampu untuk menciptakan situasi di mana ada pergerakan yang dilakukan dengan kemampuannya, dengan sumber dayanya, untuk menciptakan dialog-dialog yang melibatkan semua pihak untuk bisa melihat apa saja norma-norma yang sudah ada di masyarakat, kemudian upaya-upaya kampanye, promosi yang harus dilakukan untuk melihat bahwa kekerasan itu harusnya tidak bisa ditolerir. Negara juga sama, negara punya tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat. Kemudian kalau ada upaya-upaya pencegahan dan penanganan itu disediakan mekanisme dan sistem penanganan yang sangat terstruktur, pembiayaannya juga sangat penting untuk disediakan. Lalu kemudian mengajak pihak-pihak lainnya, termasuk di dalamnya dari dunia usaha, dari swasta maupun pihak-pihak lain yang bisa memperkuat sistem negara ini mampu menciptakan sistem yang untuk melindungi dan melakukan pencegahan itu harus diciptakan oleh negara. Next. Oleh karena itu, Save the Children sangat ingin berkontribusi dalam membangun sistem perlindungan anak. Kita selalu melihat sistem perlindungan anak itu menjadi salah satu pilar yang penting untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penanganan. Next. Salah satunya adalah kita punya konsep ketika kita bicara tentang sistem perlindungan anak itu paling tidak ada 8. Kalau partisipasi anak itu dia mencakup keseluruhannya. Ketika kita bicara tentang kesadaran dan dukungan masyarakat, harusnya juga melibatkan anak di situ. Kita bicara bahwa ada basis pengetahuan dan data yang tersedia, kita juga harus melihat bagaimana anak-anak bisa terlibat untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta di masyarakat misalnya. Bahkan kami juga sudah menerapkan pendekatan child-led research misalnya. Anak-anak terlibat langsung di dalam melakukan riset untuk melihat persoalan-persoalan mereka secara lebih dalam. Itu sangat penting. Kalaupun misalnya tadi kita mengatakan bahwa 1 dari 10 anak mengalami kekerasan fisik, itu sebenarnya hanya prevalensi saja. Ya, bahkan kita tidak tahu seberapa banyak yang kekerasan yang terjadi. Misalnya kita tidak punya gambaran secara utuh. Karena itu sistem pendataan dan pengetahuan yang dibangun harus lebih kuat. Harus ditata secara sistem. Lalu kemudian yang ketiga, perundang-undangan harus peraturan-peraturan lainnya, peraturan teknis sudah tersedia. Kita memahami di Indonesia sudah cukup banyak ya. Kami mengidentifikasi sudah lebih dari 20 aturan perundang-undangan dan hukum yang terkait dengan perlindungan anak itu sudah tersedia. Cuman implementasinya yang masih sangat lemah. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah saja. Dari turunan dari undang-undang tersebut, kita juga harus punya standar operasional, mekanisme yang dibuat SOP ataupun juga mekanisme baku di setiap tingkatan itu harus disiapkan. Ya. Kita punya turunan ada PP, kemudian juga peraturan menteri seperti yang salah satunya adalah Permendikbud tadi 82 itu menjadi elemen-elemen baku yang harusnya digunakan oleh semua pihak. Dari situ diwujudkan penandaan yang memadai supaya implementasinya berjalan dengan baik,
lalu koordinasinya juga harus dibangun. Ini yang menjadi sangat krusial karena